Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 3.1 pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Kali ini saya akan menyampaikan hasil wawancara dengan kepala sekolah. 1. Bapak Purnomo SPD, Kepala SMP Negeri 2 Tuntang. Yang kedua Ibu Umi Masroah MPD, Kepala SMP Negeri 1 Beringin. Dan yang ketiga adalah Ibu MA Utami Eko Putranti MPD, Kepala SMP Negeri 4 Ambarawa. Berikut adalah videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana mengidentifikasi kasus-kasus itu berarti sesuai dengan apa yang terjadi begitu. Yang harus diselesaikan pada saat itu juga. Wis gurune sedikit, ada rapat bersamaan dan sebagainya. Di kelas harus ada pembelajaran, narasi kayak pembelajaran murid-muridnya bagaimana, nah itu orang kepala sekolah di situ. Cerita panjang lebar ketika kasusnya seperti ini, langkahnya seperti ini sudah sangat jelas sekali. Kita lanjutkan ke pertanyaan keempat, Pak. Komunikasi itu penting. Orang enek kepala sekolah itu mempunyai kebijakan, itu memuaskan teman-temannya. Kalau itu ya dari tinjau kasus per kasus ya saya tidak bisa, misalnya ini ada kasus ini terus harus saya selesaikan sekarang, padahal kasusnya harus membutuhkan misalnya analisis dan sebagainya, kan itu tidak bisa kan. Kekuatannya saya itu ya untuk mengambil keputusan itu apa saya sendiri ya tidak, saya dengan teman-teman saya. Allah, teman-teman saya kok sampai segitunya, itulah ya Allah. Terima kasih Pak Por sudah berbagi banyak hal kepada kami calon guru penggerak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Feeling dan sense itu ketika kita berinteraksi itu sudah bisa kita rasakan. Saya juga bisa menerima laporan-laporan ataupun data-data yang masuk itu, kemudian saya merasa ada sesuatu yang janggal gitu. Dari awal itu memang harus kita lakukan analisis manfaatnya, kemaslahatannya seperti apa, tapi menghasilkan madorot enggak. Nah yang kita inginkan kan maslahatnya paling banyak, madorotnya paling kecil. Kita itu bekerja dalam bentuk teamwork, menentukan persoalan itu juga jelas siapa yang terlibat, kemudian alternatif apa yang bisa kita ambil untuk menjadi solusi terbaik. Kita itu tidak menimbulkan efek baru, tidak menimbulkan fitnah baru yang itu akan membuka potensi permasalahan baru. Dilema-dilema itu sudah masuk dalam ranah private, masuk dalam ranah pribadi. Memang kita harus sangat hati-hati. Kalau saya pada dasarnya saya tidak punya jadwal. Ada teamwork saya yang memang memiliki kewenangan, memiliki sumber data yang cukup untuk bisa membantu saya dalam menyelesaikan dilema-dilema. Untuk menjadi orang yang lebih bijaksana itu memang kadang-kadang kita harus melalui banyak persoalan, banyak pengalaman untuk menyelesaikan persoalan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Maria. Berarti nilai positif apa yang paling banyak, kemudian untuk pengambilan keputusan tentu kita melalui prosedur pengambilan keputusan berjenjang. Misalnya seperti ketika ada permasalahan siswa, misalnya ada dari guru mata pelajaran, kemudian ke wali kelas, ke guru BK, dan terakhir kepada kepala sekolah. Salah itu urgen atau tidak. Jadi tingkat kepentingannya di mana? Ini harus segera diselesaikan atau tidak. Masalah itu urgen maka saat itu juga diselesaikan. Tapi ketika masih bisa misalnya dibicarakan, dinegosiasi, tentunya itu dengan pengambilan keputusan berjenjang sesuai dengan prosedur pengambilan keputusan yang pertama tadi. Melihat kasus itu seperti apa, urgen atau tidak. Kemudian yang selanjutnya mencari orang atau
hal-hal yang kaitannya dengan masalah tersebut. Kaitannya ini siapa saja yang berkaitan dengan masalah tersebut. Kemudian kita selesaikan. Jika masalah itu urgen, berarti segera hari itu. Tetapi jika masih perlu negosiasi dan diskusi, tentu berarti kalau untuk mengambil keputusan efektif itu prosedur harus jelas. Satu, prosedur harus jelas, dan kemudian tingkat masalah tadi. Tantangannya yang pertama intern. Dan yang pertama kita lihat urgensinya. Kemudian kalau segera dilaksanakan ya hari itu juga. Kalau masih bisa dinegosiasi, didiskusikan, nanti ada waktu, kita harus menghubungi siapa, kita harus bertemu siapa, dan kapan itu bisa dilakukan prosedur. Ketika prosedurnya sudah dilalui dan kita tentunya diharapkan aman, kita terus langkah-langkah, kan saya sudah melakukan langkah-langkah berjenjang ya. Harapannya dengan prosedur yang jelas, kita mengikuti aturan, regulasi, tentunya itu sebagai acuan. Jadi harapan mudah gitu. Yang pertama tentang saya sebagai penanggung jawab atau pimpinan organisasi ini, dengan permasalahan ini kita menjadi satu lebih sebagai manusia. Tentunya itu tadi rasa syukur itu dalam, meskipun itu masalahnya berat atau masalahnya membuat pusing, tapi itu tadi, ini adalah langkah kita sebagai manusia untuk bersyukur karena diberi sukses selalu untuk Bu Erni Aida dan semua calon. Selanjutnya saya akan melakukan analisis hasil wawancara yang telah saya lakukan. Yang pertama mengenai hal-hal yang menarik. Melalui wawancara ini saya mendapatkan pengalaman baru dari Bapak Ibu Kepala Sekolah terkait dengan bagaimana pengalaman mereka dalam melaksanakan pengambilan keputusan, khususnya jadi di setiap kasus itu terasa sangat unik. Setiap kepala sekolah mempunyai cara yang unik dalam mengambil keputusan. Kepala sekolah menerapkan cara-cara yang berbeda sesuai dengan situasi di sekolah masing-masing. Setiap kepala sekolah sebagai decision maker itu harus berani mengambil keputusan yang bertanggung jawab melalui proses tertentu dan harus berani menghadapi konsekuensi yang timbul dari keputusan tersebut. Yang kedua, pertanyaan yang masih mengganjal sesuai dengan 4 paradigma yang sudah saya pelajari. Saya melihat kepala sekolah telah memahami secara mendalam 4 paradigma pengambilan keputusan, meskipun tersirat pada jawaban mereka saat saya berikan pertanyaan. Nah, pertanyaan yang muncul dari saya adalah, apakah memang dalam pelaksanaannya 4 paradigma ini dapat dengan mudah dipahami oleh setiap kepala sekolah? Kemudian berkaitan dengan 3 prinsip pengambilan keputusan. Prinsip pengambilan keputusan secara alamiah telah diterapkan oleh kepala sekolah. Dalam setiap pengambilan keputusan, mereka selalu mengedepankan hasil akhir, yaitu tentang bagaimana memikirkan keputusan terbaik untuk orang banyak. Mereka juga memegang prinsip berbasis peraturan agar setiap keputusan yang diambil tidak melanggar regulasi yang ada. Prinsip rasa peduli juga diterapkan di mana kepala sekolah memposisikan diri sebagai orang lain saat mengambil keputusan. Pertanyaan yang muncul dari diri saya adalah, apakah pengalaman akan memperkuat prinsip ini? Kepala sekolah melakukan langkah-langkah tertentu dalam pengambilan keputusan, meskipun tidak secara menyeluruh ke-9 langkah ini diterapkan dalam setiap kasus. Pertanyaan yang timbul adalah, apakah 9 langkah ini merupakan hal ideal yang dilakukan dalam pengambilan keputusan? Bolehkah ada langkah yang dilewatkan? Tentang persamaan pengambilan keputusan oleh kepala sekolah. Jadi dari 3 kepala sekolah yang saya wawancara itu secara waktu, dalam waktu pengambilan keputusan ini tidak terjadwal dan disesuaikan dengan kasus dilema etika yang terjadi. Kemudian pihak yang terlibat di sini, setiap kepala sekolah selalu mempertimbangkan siapa saja yang terlibat dalam pengambilan keputusan terkait kasus yang dihadapi. Nah, sedangkan perbedaan pengambilan keputusan oleh kepala sekolah yaitu yang pertama, Bapak Purnomo dari SMP Negeri 2 Tuntang, hal paling diperhatikan dalam pengambilan keputusan adalah komunikasi. Sedangkan untuk Ibu Umi Masroah mengatakan bahwa pada kasus yang sifatnya personal, feeling memainkan peranan yang sangat penting dalam pengambilan keputusan.
Dan untuk Ibu MA Utami Eko Putranti, di sini dalam setiap pengambilan keputusan harus menggunakan prosedur yang jelas berdasarkan regulasi yang berlaku. Hal-hal yang menonjol dari masing-masing kepala sekolah adalah yang pertama, Bapak Purnomo di sini mengupayakan segala keputusan berpihak pada murid akan menimbulkan rasa bangga dan puas. Sedangkan untuk Ibu Umi Masroah, beliau selalu berusaha untuk bisa menjadi a wise person. Dan untuk Ibu MA Utami Eko Putranti, semua masalah yang terjadi menjadi motivasi untuk selalu bersyukur karena memberinya kesempatan berbuat baik dan bermanfaat bagi orang banyak. Rencana pimpinan dalam menjalani pengambilan keputusan pada kasus dilema etika yang pertama adalah mencari solusi terbaik dengan mempertimbangkan banyak aspek. Yang kedua adalah menganalisis kasus yang ada. Dan ketiga, secara umum pengambilan keputusan efektif jika telah dilakukan sesuai rencana dan keyakinan pada prinsip kebaikan yang diyakini. Penerapan pengambilan keputusan yang saya lakukan, yang pertama adalah menganalisis kasus yang ada, baik latar belakangnya, siapa yang terlibat, dan kapan kejadian, serta lain sebagainya. Kemudian yang kedua, saya menentukan potensi yang dapat digunakan dalam menyelesaikan kasus yang ada, tantangannya, hambatan yang mungkin timbul. Membuat berbagai alternatif penyelesaian. Jadi jika salah satu solusi ternyata tidak sesuai, masih punya alternatif lain yang telah dipersiapkan. Dan yang terakhir, saya akan terapkan ketika saya menghadapi kasus dilema etika. Demikian analisis dari hasil wawancara yang telah saya lakukan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.